Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ari Rohim dengan NIM 35062300051 dari kelompok 4 kelas 1C Prodi Ilmu Pemerintahan. Di sini saya membuat video untuk memenuhi tugas mata kuliah Asas-asas Manajemen. Dalam video ini, saya akan menjelaskan definisi atau arti dari manajemen, kategori manajemen, tujuan dan fungsi manajemen, serta unsur-unsur manajemen dan dimensi manajemen. Yang pertama, saya akan menjelaskan tentang definisi atau arti dari manajemen. Manajemen adalah proses perorganisasian, pengaturan, pengelolaan sumber daya manusia, sampai dengan pengendalian agar bisa mencapai tujuan dari suatu kegiatan. Manajemen sangat diperlukan untuk kebutuhan pribadi maupun bisnis. Manajemen bisa membuat bisnis menjadi lebih berkembang karena dijalankan secara struktural dan prosedural. Dengan demikian, proses manajemen dapat membantu Anda dalam menetapkan keputusan atau kebijakan yang lebih baik dan tepat. Umumnya, manajemen dilakukan oleh jabatan tinggi, seperti pemilik perusahaan sampai dengan manajer. Hal ini karena agar komando perusahaan dapat diberikan secara terpusat sehingga berjalan dengan efektif atau tidak berjalan dengan kacau. Namun, tidak menutup kemungkinan juga dalam pelaksanaannya, seorang karyawan juga harus memiliki sifat manajemen untuk bisa mengerjakan tugas dengan baik, tepat waktu, dan sesuai dengan prosedur. Jadi, tidak dilakukan dengan secara asal-asalan. Dari penjelasan tersebut, dapat dikatakan bahwa kegiatan manajemen memiliki fungsi yang sangat besar. Berdasarkan tokoh industrialis Prancis, ada 5 fungsi manajemen yang ada dalam suatu organisasi. Jika ditanya, ada apa aja sih atau jelaskan fungsi dari manajemen? Maka jawabannya adalah ada 5 fungsi manajemen yang harus Anda ketahui. Fungsi tersebut telah disebutkan oleh Henry Fayol. Secara garis besar, fungsi-fungsi manajemen merupakan proses dari suatu aktivitas yang dilakukan dengan cara merencanakan, mengorganisasikan, mengatur sumber daya manusia, sampai dengan pengendalian. Dalam hal ini, akan saya sebutkan fungsi manajemen yang penting untuk diketahui. Yaitu, yang pertama, ada perencanaan, yang kedua ada perorganisasian, yang ketiga ada pengarahan, keempat ada koordinasi, dan yang terakhir, yang kelima ada pengendalian. Di sini, saya akan kembali menjelaskan secara lebih rinci dari kelima fungsi-fungsi manajemen yang telah saya sebutkan tadi. Yang pertama, itu ada perencanaan atau bisa disebut juga planning. Salah satu dari 5 fungsi manajemen yang terpenting adalah perencanaan atau planning. Manajemen berfungsi untuk memberikan arahan, koordinasi, dan pengendalian yang baik berdasarkan rencana yang sebelumnya telah ditetapkan. Namun, dalam menjalankan proses manajemen, perencanaan yang dibuat tidak harus mutlak dijalankan. Bisa saja perencanaan tersebut berubah sesuai dengan situasi yang ada. Namun, perencanaan ini tetap penting untuk dilakukan. Adanya rencana bisa membuat semua terkonsep dengan baik, sehingga setiap pelaksanaan yang dilakukan akan memiliki patokan dasar yang baik, sehingga setiap langkah penting yang diambil tidak seenaknya. Rencana yang baik juga memungkinkan tujuan dari organisasi atau perusahaan dapat tercapai. Selain itu, perencanaan atau planning juga berfungsi untuk membuat strategi agar suatu ketidakpastian bisa menjadi lebih terarah di masa mendatang.
fungsi manajemen yang kedua, yaitu perorganisasian. Menurut Henry Fayol, perorganisasian dilakukan dengan mengelola sumber daya yang ada dengan baik sampai dengan melakukan pengaturan agar rencana yang sudah ada dapat berjalan sesuai perkiraan. Dalam menjalankan fungsi perorganisasian ini terdiri dari 4 tingkatan. Di antaranya adalah pembagian tugas menjadi salah satu pengarahan, ada jenjang organisasi, dan tingkat sentralisasi. Adanya perorganisasian akan membuat pelaksanaan tugas menjadi lebih efisien dan efektif. Kenapa sih harus ada sentralisasi atau sistem yang terpusat? Hal ini agar lebih mudah untuk mengelola organisasi. Jadi, perintah yang diberikan harus dalam satu kesatuan dan disetujui oleh tingkatan yang paling atas atau ketua. Jika semua orang memberikan perorganisasian, tentu hal ini akan menimbulkan kebingungan kepada siapa mereka harus patuh dan tugas apa yang sebenarnya mereka kerjakan. Lain halnya jika perorganisasian tersebut dilakukan secara terpusat sehingga setiap orang lebih mudah untuk menjalankan tupoksinya sesuai yang diberikan oleh orang yang berwenang. Dan yang terakhir dari fungsi-fungsi manajemen yaitu pengendalian. Fungsi-fungsi manajemen lainnya yaitu pengendalian atau controlling juga termasuk dalam fungsi manajemen yang tidak boleh terlewat atau tak kalah pentingnya dari fungsi-fungsi lain. Pengendalian bertujuan untuk memantau proses berjalannya suatu kegiatan. Selain itu juga, fungsi ini juga berguna untuk memastikan semua kegiatan yang dilakukan oleh perusahaan atau suatu kelompok dapat berjalan dengan baik dan efektif. Adanya pengendalian juga berguna untuk membuat perusahaan menjadi lebih berkembang. Hal ini karena pengendalian akan dapat lebih mencegah resiko kerugian yang mungkin terjadi. Setiap tugas akan selalu dipantau secara seksama untuk memastikan apakah tugas ini sudah sesuai dengan standar atau tidak. Selain itu, dari pengendalian ini, Anda juga bisa melihat bagaimana evaluasi ke depannya untuk menjadi lebih baik. Hal ini karena setiap kegiatan yang nantinya akan dilaksanakan akan selalu ada masalah dan hambatan yang akan dihadapi. Dari hasil pemantauan tersebut dapat dianalisis bagaimana cara pemecahan masalah terbaiknya. Lanjut ke bab selanjutnya, yaitu unsur-unsur manajemen. Ada 6 unsur manajemen, yaitu man atau manusia, money atau uang, material atau bahan, machine atau mesin, method atau metode, dan yang terakhir ada market atau pasar. Sebelum saya menjelaskan poin-poin tadi secara rinci, di sini saya terlebih dahulu akan menjelaskan definisi atau pengertian dari unsur-unsur manajemen. Pengertian unsur manajemen adalah tindakan untuk membuat sekumpulan orang atau kelompok bisa mencapai tujuannya sesuai dengan target. Pengertian manajemen juga dapat diartikan sebagai cara untuk mengelola sumber daya yang ada dengan baik, sehingga tercipta pengaturan yang efisien dan efektif. Jadi, manajemen diperlukan untuk kebutuhan sehari-hari. Tidak hanya itu, manajemen juga akan membantu dalam menjalankan perusahaan agar tujuan perusahaan dapat tercapai dan pekerjaan berlangsung dengan baik. Unsur manajemen yang perlu diketahui itu ada 6. Yang pertama adalah manusia atau man. Manusia adalah unsur yang krusial, terutama dalam memajukan perusahaan. Setiap perusahaan pasti memerlukan sumber daya manusia yang unggul agar target tercapai. Manajemen dalam bidang manusia mencakup semua yang bisa mendatangkan kemajuan usaha. Manusia dibutuhkan untuk melakukan pengoperasian sehingga memiliki peran yang sangat penting. Setiap orang juga punya sifat dan karakter yang beragam sehingga manajemen ini menjadi diperlukan untuk mendapatkan hasil yang optimal.
Dengan manajemen manusia, membuat sumber daya manusia yang ada dapat menyalurkan idenya dengan baik sehingga perusahaan dapat lebih maju. Selain itu, pengaturan manusia di lingkungan kerja bisa menghasilkan tempat yang nyaman dan kondusif karena semua memiliki tugasnya masing-masing. Selanjutnya, money atau uang. Uang adalah hal yang paling penting dan perlu dilakukan dalam manajemen. Uang adalah unsur yang menjadi landasan dari setiap aktivitas yang dijalankan. Oleh sebab itu, pengaturannya perlu dilakukan dengan baik agar dapat menghasilkan pengeluaran yang efektif dan efisien. Selanjutnya, material atau bahan. Bahan ini merupakan unsur yang mendukung kegiatan. Pemilihan bahan atau material bisa juga dipikirkan dengan bijak agar tidak ada material yang tersisa atau tidak diperlukan. Selain itu, manajemen material diperlukan agar bisa menjadi bahan yang tepat dan berkualitas dengan harga yang terjangkau. Pilihlah bahan dari supplier atau pemasok yang sudah memiliki reputasi yang baik agar nantinya bahan tersebut dapat menghasilkan produk yang baik pula. Selain itu, lakukanlah perencanaan stok bahan yang diperlukan serta catatan keuangan berapa modal yang dikeluarkan untuk mendapatkan bahan tersebut. Yang keempat, mesin atau mesin. Mesin adalah alat yang digunakan untuk membuat hasil produksi. Mesin ini biasanya dalam bentuk peralatan atau sistem teknologi sistem teknologi yang mendukung agar menghasilkan barang. Manajemen mesin diperlukan untuk memilih alat yang efektif untuk produksi, dapat digunakan dalam jangka waktu yang lama sampai dengan harga yang ekonomis. Jangan lupa bahwa setiap mesin memerlukan perawatan agar lebih awet dan tahan lama. Oleh sebab itu, kelola juga bagaimana standar operasional dari mesin agar sumber daya manusia yang menggunakannya dapat mengoperasikan dengan baik dan tidak asal-asalan. Manajemen mesin dalam jangka waktu perawatan juga harus rutin dilakukan. Dan yang kelima, metode. Metode adalah hal yang penting dan juga krusial untuk menjadi landasan dari berdirinya suatu usaha, dan metode ini juga berguna untuk memastikan kegiatan dari manusia sesuai dengan prosedur yang standar dalam bekerja. Buatlah metode yang bersifat menyeluruh, efektif, dan mudah dipahami oleh semua orang agar pekerjaan yang nantinya dijalankan lebih mudah. Contohnya adalah membuat peraturan tentang jam istirahat karyawan yang lebih bermanfaat untuk merefresh pikiran sehingga dapat bekerja lebih baik setelahnya. Dan yang keenam atau yang terakhir adalah market atau pasar. Unsur yang terakhir yaitu pasar meliputi strategi, pengendalian, perencanaan yang berkaitan dengan pemasaran atau promosi. Adanya teknik pemasaran yang baik akan membantu dalam meningkatkan jumlah penjualan barang atau jasa. Oleh sebab itu, penting menyusun pemasaran apa yang efektif agar konsumen bisa tertarik. Rencanakan strategi yang bisa menjangkau konsumen secara luas tetapi tidak mengeluarkan modal yang besar. Untuk bisa tepat sasaran ketika menjual produk, ketahuilah terlebih dahulu apa kelebihan dari produk, untuk siapa produk tersebut dibuat, dan produk tersebut dapat menjawab kebutuhan mereka. Lanjut ke manfaat unsur manajemen. Adanya unsur manajemen dapat berguna untuk banyak hal, diantaranya adalah manajemen ini sangat diperlukan untuk mencapai tujuan baik untuk pribadi maupun organisasi, berguna untuk mendapatkan efisiensi dan efektivitas dalam menjalankan usaha atau kerja. Setiap unsur harus dipenuhi dengan baik karena memiliki hubungan yang erat. Jika salah satunya tidak dijalankan, maka dapat mempengaruhi unsur lainnya sehingga tujuan bisa tidak tercapai. Bab selanjutnya yaitu dimensi-dimensi manajemen. Manajemen mempunyai banyak makna atau dimensi. Yang pertama adalah proses dari fungsi-fungsi, yaitu usaha atau tindakan yang dilakukan secara sistematis untuk mengerjakan suatu pekerjaan. Kedua, pelaksanaan tugas yang dilaksanakan untuk mencapai tujuan yang menghasilkan produk barang atau jasa. Yang ketiga, penggunaan sumber. Yang keempat, pencapaian tujuan organisasi. Tujuan adalah hasil pada masa yang akan datang yang diharapkan dalam sebuah organisasi dan memberikan arahan kepada manajer dalam pemanfaatan sumber daya manusia serta tugas melalui fungsi manajemen.
Yang terakhir adalah dalam lingkungan. Keberhasilan organisasi adalah kemampuan adaptabilitas organisasi yang bersangkutan terhadap lingkungan. Perubahan lingkungan menjadi studi manajemen. Keberhasilan manajer adalah bisa beradaptasi dengan lingkungannya. Sekian hal yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf atas segala kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Korisa Farina. Saya dari kelas D dengan NIM 3506230030. Di sini saya akan memaparkan materi tentang manajemen sumber daya manusia. Langsung saja kita masuk ke dalam pengertian manajemen sumber daya manusia. Apa sih manajemen sumber daya manusia itu? Jadi, manajemen sumber daya manusia atau disingkat MSDM adalah pemanfaatan sejumlah individu secara efisien dan efektif, serta dapat digunakan secara maksimal untuk mencapai tujuan organisasi atau perusahaan. Kajian manajemen sumber daya manusia menggabungkan beberapa bidang ilmu seperti psikologi, sosiologi, dan lain-lain. Nah, pengertian manajemen sumber daya manusia menurut para ahli. Menurut Hasibuan, manajemen sumber daya manusia adalah ilmu dan seni mengatur hubungan dan peranan tenaga kerja agar efektif dan efisien, membantu terwujudnya tujuan perusahaan, karyawan, dan masyarakat. Menurut Filippo, manajemen sumber daya manusia adalah perencanaan, pengorganisasian, pengarahan, dan pengawasan kegiatan pengadaan, pengembangan, pemberian kompensasi, pengintegrasian, pemeliharaan, dan pelepasan sumber daya manusia agar tercapai berbagai tujuan individu dan organisasi. Jadi, dalam usaha pencapaian tujuan perusahaan, permasalahan yang dihadapi manajemen bukan hanya pada bahan mentah, alat-alat kerja, mesin produksi, uang, atau lingkungan kerja saja, tetapi juga karyawan atau sumber daya manusia. Pengelolaan sumber daya manusia inilah yang disebut manajemen sumber daya manusia. Kita lanjut, mengapa sih SDM harus dikelola? Jadi saat ini sangat disadari bahwa sumber daya manusia merupakan masalah perusahaan yang paling penting. Dikarenakan yang pertama, sumber daya manusia menyebabkan sumber daya yang lain atau bahan mentah, alat-alat kerja, mesin produksi, uang, dan lain sebagainya dalam perusahaan dapat berfungsi atau dijalankan. Yang kedua, sumber daya manusia dapat menciptakan efisiensi, efektivitas, dan produktivitas perusahaan. Yang terakhir, sumber daya manusia yang efektif mengharuskan manajer atau pimpinan menemukan cara terbaik dalam mendaya gunakan orang-orang yang ada dalam lingkungan perusahaannya agar tujuan-tujuan yang diinginkan dapat tercapai. Selanjutnya, apa sih tujuan manajemen sumber daya manusia? Jadi, tujuan manajemen sumber daya manusia meningkatkan kontribusi produktif orang-orang yang ada dalam perusahaan melalui sejumlah cara yang bertanggung jawab secara strategis, etis, dan sosial. Jadi, tujuan manajemen sumber daya manusia diantaranya yaitu meningkatkan efisiensi, peningkatan efektivitas,
peningkatan produktivitas, rendahnya tingkat perpindahan karyawan, rendahnya tingkat absensi, tingginya kepuasan karyawan, tingginya kualitas pelayanan, dan rendahnya komplain dari pelanggan. Yang terakhir, meningkatnya bisnis perusahaan. Selanjutnya yaitu fungsi manajemen sumber daya manusia. Fungsi manajemen sumber daya manusia terbagi menjadi dua, yaitu fungsi manajerial dan ada fungsi operasional. Fungsi manajerial mencakup planning atau perencanaan, yang kedua organizing atau pengorganisasian, yang ketiga directing atau pengarahan, yang terakhir yaitu controlling atau pengendalian. Yang kedua yaitu ada fungsi operasional, yaitu yang pertama pengadaan tenaga kerja atau SDM, yang kedua pengembangan, yang ketiga kompensasi, yang keempat pengintegrasian, yang kelima pemeliharaan, yang keenam pemutusan hubungan kerja. Selanjutnya, peranan manajemen sumber daya manusia. Poin yang pertama yaitu melakukan analisis jabatan atau menetapkan karakteristik pekerjaan masing-masing sumber daya manusia. Peranan yang kedua yaitu merencanakan kebutuhan tenaga kerja dan merekrut calon pekerja. Yang ketiga, menyeleksi calon pekerja. Yang keempat, melakukan penempatan dan orientasi karyawan baru. Yang kelima, menetapkan upah, gaji, dan cara memberikan kompensasi. Yang selanjutnya, memberikan insentif dan kesejahteraan. Terakhir, peranan manajemen sumber daya manusia yaitu melakukan evaluasi kerja. Poin terakhir yaitu tantangan sumber daya manusia. Jadi, tantangan sumber daya manusia tantangan manajemen sumber daya manusia yaitu mengharuskan mengikuti perkembangan teknologi dan beradaptasi perubahan dengan cepat. Organisasi atau perusahaan harus mampu menyiapkan sumber daya manusia untuk menganalisa data dan berpikir kritis. Karena saat ini segala sesuatu sudah digital dan menjadi kebutuhan utama organisasi dan perusahaan. Nah, jadi tantangan manajemen sumber daya manusia juga dibagi menjadi dua, yaitu tantangan eksternal dan juga tantangan internal. Tantangan eksternal yaitu mencakup yang sudah tadi dibahas, yaitu perubahan teknologi, selanjutnya peraturan pemerintah, faktor sosial budaya, pasar tenaga kerja, faktor politik, kondisi perekonomian, faktor geografi, faktor demografi, faktor mitra, kegiatan pesaing, dan lain sebagainya. Sedangkan untuk tantangan internal yaitu muncul karena adanya sumber daya manusia yang mengejar pertimbangan atau trade-off, di antaranya finansial, penjualan, keuangan, servis, produksi, dan lain sebagainya. Selain itu, dihadapkan pula pada serikat pekerja
sistem informasi yang semakin terbuka, dan budaya organisasi. Mungkin dicukupkan sekian penyampaian materi dari saya. Cukupkan sekian pemaparan materi dari saya. Mohon maaf bila terdapat banyak kesalahan dan salah pengucapan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rama Ara Aditya. NIM saya 3506-2300066. Kelompok 4, kelas D, Prodi Ilmu Pemerintahan. Saya di sini ditugaskan untuk membuat video untuk memenuhi tugas dari mata kuliah Ajas-Ajas Manajemen. Di sini saya akan menjelaskan tentang manajemen syariah. Apa itu manajemen syariah? Jadi, manajemen syariah adalah pengelolaan suatu organisasi atau perusahaan dengan menerapkan prinsip-prinsip syariat Islam seperti keadilan, transparansi, dan kepatuhan pada hukum Islam. Tujuan dari manajemen syariah sendiri adalah untuk menciptakan keberhasilan organisasi dengan mengedepankan aspek moral dan etika yang sesuai dengan nilai-nilai Islam. Nah, prinsip-prinsip manajemen syariah sendiri terbagi menjadi 3. Yang pertama, adil. Nah, adil juga itu mencakup beberapa poin. Yang pertama itu keadilan dalam pembagian keuntungan. Apa sih faedahnya? Jadi manajemen syariah itu harus memastikan bahwa keuntungan dibagi secara adil antara perusahaan, pemegang saham, dan juga pihak lain yang terlibat. Yang poin yang kedua adalah keadilan dalam penentuan gaji. Manajemen syariah sendiri harusnya memastikan bahwa gaji dan insentif yang diberikan kepada karyawan itu didasarkan pada kontribusi mereka dan bukan atas diskriminasi atau nepotisme lah maksudnya. Untuk poin yang ketiga sendiri yaitu keadilan dalam perlakuan terhadap semua pihak. Manajemen syariah harus memperlakukan semua pihak secara adil tanpa memandang status sosial, ekonomi, dan juga status agama. Yang poin keempat yaitu keadilan dalam mengambil keputusan. Manajemen syariah harus memastikan bahwa proses pengambilan keputusan didasarkan pada keadilan dan transparansi, praktik yang merugikan atau mengeksploitasi konsumen. Poin yang kelima, keadilan dalam pelayanan kepada konsumen. Manajemen syariah harus memberikan pelayanan kepada konsumen dengan adil dan jujur tanpa praktik-praktik yang merugikan atau mengeksploitasi konsumen. Poin yang keenam, keadilan dalam pengelolaan risiko. Manajemen syariah harus memastikan bahwa risiko-risiko yang dialami perusahaan dikelola dengan adil dan bertanggung jawab tanpa melanggar prinsip-prinsip syariah. Prinsip yang kedua adalah amanah. Dalam manajemen syariah mengacu pada tanggung jawab untuk menjalankan tugas dan amanah dengan baik, jujur, dan berintegritas. Beberapa prinsip amanah dalam manajemen syariah meliputi tanggung jawab, kejujuran, transparansi, perlindungan kepentingan klien, kepatuhan terhadap hukum, dan juga etika. Jadi prinsip amanah dalam manajemen syariah menjadi landasan utama lah untuk memastikan bahwa perusahaan dikelola dengan integritas dan kejujuran sesuai dengan prinsip-prinsip syariat Islam. Poin yang terakhir yaitu poin ketiga yaitu berkat. Apa sih berkat? Jadi berkat itu dalam konteks manajemen syariah adalah bisa diartikan sebagai kebaikan atau keberkahan yang diberikan Allah kepada sebuah usaha atau kegiatan yang dilakukan sesuai dengan prinsip syariat Islam. Jadi konsep ini menekankan pentingnya melakukan bisnis dan manajemen dengan cara sesuai dengan ajaran agama untuk mendapatkan keberkahan dan kesuksesan yang berkelanjutan. Nah, prinsip berkat juga terbagi menjadi beberapa poin, yaitu yang pertama ketaatan terhadap aturan agama. Jadi prinsip berkat dalam manajemen syariah mengharuskan para manajer untuk menaati aturan-aturan agama Islam dalam setiap aspek bisnis dan manajemen. Untuk poin yang kedua adalah keadilan dan kesetaraan. Jadi manajemen syariah menekankan pentingnya keadilan dan kesetaraan dalam perlakuan terhadap karyawan, pelanggan, dan mitra bisnis. Yang ketiga yaitu penghindaran riba dan riba. Jadi manajemen syariah melarang praktik riba dan riba yang tidak sesuai dengan prinsip syariah.
Poin yang kelima itu pertimbangan etika. Jadi prinsip berkat dalam manajemen syariah juga mengharuskan para manajernya untuk mempertimbangkan faktor-faktor etika dalam pengambilan keputusan bisnis. Untuk poin yang keenam yaitu keberlanjutan. Jadi manajemen syariah menekankan pentingnya keberlanjutan dalam bisnis dan memperhatikan keseimbangan antara kebutuhan saat ini dan kebutuhan generasi yang mendatang. Untuk poin yang ketujuh adalah pemberdayaan masyarakat. Jadi manajemen syariah juga mendorong para manajer untuk memperhatikan dampak bisnis terhadap masyarakat dan lingkungan sekitar, serta berusaha untuk memperdayakan masyarakat melalui kegiatan bisnisnya. Prinsip yang kedua adalah amanah. Dalam manajemen syariah mengacu pada tanggung jawab untuk menjalankan tugas dan amanah dengan baik, jujur, dan berintegritas. Beberapa prinsip amanah dalam manajemen syariah meliputi tanggung jawab, kejujuran, transparansi, perlindungan kepentingan klien, kepatuhan terhadap hukum, dan juga etika. Jadi prinsip amanah dalam manajemen syariah menjadi landasan utama untuk memastikan bahwa perusahaan dikelola dengan integritas dan kejujuran sesuai dengan prinsip-prinsip syariat Islam. Poin yang terakhir yaitu poin ketiga, yaitu berkat. Apa sih berkat? Jadi berkat itu dalam konteks manajemen syariah adalah bisa diartikan sebagai kebaikan atau keberkahan yang diberikan Allah kepada sebuah usaha atau kegiatan yang dilakukan sesuai dengan prinsip syariat Islam. Jadi konsep ini menekankan pentingnya melakukan bisnis dan manajemen dengan cara sesuai dengan ajaran agama untuk mendapatkan keberkahan dan kesuksesan yang berkelanjutan. Nah, prinsip berkat juga terbagi menjadi beberapa poin, yaitu yang pertama ketaatan terhadap aturan agama. Jadi prinsip berkat dalam manajemen syariah mengharuskan para manajer untuk menaati aturan-aturan agama Islam dalam setiap aspek bisnis dan manajemen. Untuk poin yang kedua adalah keadilan dan kesetaraan. Jadi manajemen syariah menekankan pentingnya keadilan dan kesetaraan dalam perlakuan terhadap karyawan, pelanggan, dan mitra bisnis. Yang ketiga yaitu penghindaran riba. Jadi manajemen syariah melarang praktik riba dan riba yang tidak sesuai dengan prinsip syariah. Poin yang kelima itu pertimbangan etika. Jadi prinsip berkat dalam manajemen syariah juga mengharuskan para manajernya untuk mempertimbangkan faktor-faktor etika dalam pengambilan keputusan bisnis. Untuk poin yang keenam yaitu keberlanjutan. Jadi manajemen syariah menekankan pentingnya keberlanjutan dalam bisnis dan memperhatikan keseimbangan antara kebutuhan saat ini dan kebutuhan generasi yang mendatang. Untuk poin yang ketujuh adalah pemberdayaan masyarakat. Jadi manajemen syariah juga mendorong para manajer untuk memperhatikan dampak bisnis terhadap masyarakat dan lingkungan sekitar, serta berusaha untuk memperdayakan masyarakat melalui kegiatan bisnisnya. Nah, keuntungan manajemen syariah sendiri itu terbagi tiga. Yang pertama tinggal lingkungan, yang kedua kepercayaan pelanggan, dan juga yang ketiga itu pemenuhan hak asasi. Yang pertama manajemen dalam keuntungan besar dalam hal etika lingkungan. Jadi contohnya itu seperti pemakaian sumber daya alam yang berkelanjutan. Jadi manajemen syariah itu mendorong pengguna sumber daya alam yang berkelanjutan dan bertanggung jawab dengan memperhatikan dampaknya terhadap lingkungan untuk kepentingan generasi masa depan. Nah, yang kedua itu kepercayaan pelanggan. Contohnya itu seperti transparansi dan keadilan. Jadi manajemen syariah itu mendorong praktik bisnis yang transparan dan adil yang dapat memperkuat kepercayaan pelanggan terhadap perusahaan. Jadi prinsip-prinsip syariah menjamin bahwa semua transaksi dan operasi bisnis melakukan secara jujur, adil, dan transparan sehingga pelanggan merasa nyaman dan percaya terhadap perusahaan. Nah, poin yang terakhir yaitu tentang pemenuhan hak asasi. Jadi dalam manajemen syariah itu sangat penting dalam konteks perlindungan hak anak. Dalam Islam, perlindungan hak anak itu sangat dihargai dan menjadi landasan nilai serta perubahan nasib mereka. Manajemen syariah sendiri memainkan peran penting dalam perubahan nasib mereka. Jadi mengintegrasikan prinsip-prinsip Islam dari berbagai aspek kehidupan termasuk tata kelola, ekonomi, dan kesejahteraan. Tantangan manajemen syariah juga terjadi dalam perbedaan pandangan dan berekspresi terhadap hukum Islam yang berasal dari Al-Quran, hadis, dan juga fikih. Jadi syariah merupakan seperangkat pedoman untuk urusan spiritual dan juga duniawi umat manusia.
yang diterjemahkan melalui fikih dan bervariasi di antara negara-negara mayoritas Islam. Meskipun demikian, terdapat kontroversi seputar syariah karena dianggap tidak sesuai dengan sistem hukum modern dan dikritik atas hukum-hukum yang termasuk hukuman fisik. Namun sebagian besar negara mayoritas muslim tidak menerapkan hukum fisik dan terdapat penolakan internasional terhadap negara-negara yang melakukannya. Dalam konteks sumber daya manusia yang terbatas, tantangan terkait manajemen syariah terlihat, namun ajaran Islam menawarkan perspektif terkait masalah sumber daya manusia. Keuntungan yang ketiga sendiri yaitu pemenuhan hak asasi. Jadi dalam manajemen syariah itu sangat penting dalam konteks perlindungan hak anak. Jadi dalam Islam perlindungan hak anak itu sangat dihargai. Jadi menjadi landasan serta perubahan nasib mereka. Manajemen syariah memainkan peran penting dalam mengintegrasikan prinsip-prinsip Islam ke berbagai aspek kehidupan, termasuk tata kelola, ekonomi, dan kesejahteraan sosial. Syariat juga memberikan hak kebebasan berpikir dan berekspektasi dengan syarat digunakan untuk penyebaran kebaikan. Hak asasi manusia dalam Islam bertujuan memberikan kehormatan dan martabat pada umat manusia serta menghapus eksploitasi, penindasan, dan ketidakadilan. Tantangan manajemen syariah juga terjadi dalam perbedaan pandangan dan berekspektasi terhadap hukum Islam yang berasal dari Al-Quran, hadis, dan juga fikih. Jadi syariah merupakan seperangkat pedoman untuk urusan spiritual dan juga duniawi umat manusia yang diterjemahkan melalui fikih dan bervariasi di antara negara-negara mayoritas Islam. Meskipun demikian, terdapat kontroversi seputar syariah karena dianggap tidak sesuai dengan sistem hukum modern dan dikritik atas hukum-hukum yang termasuk hukuman fisik. Namun sebagian besar negara mayoritas muslim tidak menerapkan hukum fisik dan terdapat penolakan internasional terhadap negara-negara yang melakukannya. Dalam konteks sumber daya manusia yang terbatas, tantangan terkait manajemen syariah terlihat, namun ajaran Islam menawarkan perspektif terkait masalah sumber daya manusia. Nah, yang ketiga yaitu tantangan manajemen syariah dalam keterbatasan sumber daya manusia. Terlihat jelas di negara-negara mayoritas muslim. Industri ini menghadapi beberapa kesulitan termasuk ekosistem dan regulasi keuangan Islam yang belum berkembang atau penawaran produk Islam yang terbatas, serta masalah dalam pengelolaan dan investasi dana jika instrumen keuangan Islam terbatas. Meskipun demikian, keuangan Islam memiliki potensi pertumbuhan yang besar di Afrika, terutama karena populasi muslim. Jadi defisit pembangunan infrastruktur serta kerangka regulasi yang membuatnya menjadi wilayah menjanjikan untuk pertemuan keunggulan Islam. Nah, poin yang terakhir yaitu tantangan manajemen syariah dalam kurangnya standar internasional global, termasuk kepatuhan terhadap prinsip syariah hanya jika ada implikasi kredit. Gagal mematuhi regulasi tata kelola syariah dapat mengakibatkan denda dan risiko reputasi. Selain itu, terdapat kesulitan dalam menemukan dasar hukum Islam untuk keamanan yang diperdagangkan berdasarkan pendapatan pemerintahan umum. Nah, penerapan manajemen syariah di dalam bisnis tersendiri yaitu adalah suatu pendekatan manajemen yang didasarkan pada prinsip-prinsip syariat Islam. Dalam bisnis, penerapan manajemen syariah dapat membantu memastikan bahwa operasi bisnis dilakukan itu dengan cara yang sesuai dengan nilai-nilai Islam. Beberapa aspek manajemen syariah yang dapat diterapkan dalam bisnis termasuk pengelolaan keuangan, etika bisnis, dan keadilan dalam hubungan kerja. Selain itu, manajemen syariah juga menekankan pentingnya tanggung jawab sosial dan lingkungan dalam bisnis. Dengan menerapkan manajemen syariah, bisnis dapat mencapai kesuksesan finansial dan keberhasilan jangka panjang secara berkelanjutan. Nah, kesimpulan yang dapat kita ambil dari manajemen syariah adalah itu bahwa ilmu manajemen telah ada sejak ribuan tahun yang lalu, tetapi manajemen syariah adalah perilaku yang terkait dengan nilai-nilai keimanan dan ketauhidan. Manajemen bisnis syariah adalah ilmu atau pengetahuan yang mempelajari tata cara bagaimana melakukan bisnis sesuai dengan syariah, meliputi perencanaan, organisasi, koordinasi, pengadilan, motivasi, dan kepemimpinan. Ini penting untuk menjalankan kegiatan bisnis sesuai dengan prinsip-prinsip Islam dan akhirnya mencapai manfaat bagi masyarakat.
Sekian presentasi dari saya. Mohon maaf jika banyak kesalahan dan juga kekurangan, karena di sini saya juga masih di tahap pembelajaran. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Resti Nurwinawati. Di sini saya akan menjelaskan sedikit materi tentang manajemen sebagai ilmu. Pengertian manajemen sebagai ilmu. Pengertian manajemen sebagai ilmu dikarenakan manajemen merupakan sebuah pengetahuan yang telah disusun secara teratur dan mencoba memecahkan kendala yang berhubungan dengan sebab akibat sehingga menjadi tabiat ilmu. Manajemen berhubungan erat dengan ilmu-ilmu lainnya seperti pemasaran, keuangan, matematika, dan lain-lain. Ilmu-ilmu tersebut digunakan guna mengatasi sebuah kendala di dalam manajemen. Ilmu merupakan sesuatu yang berkembang sesuai dengan perkembangan zaman. Begitu pula dengan manajemen sebagai ilmu, yang dalam sejarah muncul dikarenakan adanya masalah-masalah dalam operasional organisasi, perusahaan, atau industri. Permasalahan tersebut seperti pemborosan tenaga kerja, waktu, produktivitas, dan biaya. Oleh karena itu, muncullah teori pengertian manajemen sebagai ilmu yang berasal dari praktik yang terjadi di lapangan. Pada era modern, manajemen sebagai ilmu dapat didefinisikan pula sebagai pengetahuan yang dijadikan bekal ketika kita menduduki suatu posisi atau jabatan, baik di suatu organisasi ataupun perusahaan. Pendidikan mengenai manajemen sekiranya perlu ditempuh sebelum seseorang masuk pada tingkatan manajemen manapun. Syarat-syarat manajemen sebagai ilmu. Yang pertama, tersusun secara sistematis dan teratur. Manajemen sebagai ilmu harus terbentuk dengan sistematik dan memiliki keteraturan. Manajemen mempunyai suatu rangkaian proses aktivitas yang berhubungan satu dengan lainnya. Kegiatan tersebut dimulai dari menetapkan tujuan hingga tercapainya tujuan yang telah ditetapkan. Beberapa ahli mengklasifikasikan ilmu manajemen menjadi beberapa kegiatan, yaitu perencanaan, pengorganisasian, pengarahan, dan pengawasan atau pengendalian. Yang kedua, objektif dan rasional sehingga dapat dipelajari. Manajemen sebagai ilmu harus bersifat objektif dan rasional dalam memandang suatu hal ataupun permasalahan. Bersifat objektif berarti manajemen memiliki parameter atau standar penilaian terhadap suatu hal sehingga dapat terukur. Ketiga, menggunakan metode ilmiah. Pengelolaan suatu organisasi dengan segala permasalahan di dalamnya harus dilakukan secara ilmiah. Manajemen sebagai ilmu mengajarkan bahwa sebelum memberikan solusi, hendaknya perlu identifikasi permasalahan yang disimpulkan berdasarkan data empirik yang benar-benar terjadi di lapang. Setelah itu, dibuat hipotesis terhadap penyebab permasalahan tersebut, serta bagaimana cara penyelesaiannya. Keempat, memiliki prinsip-prinsip tertentu. Henry Payol menjelaskan terdapat 14 prinsip organisasi yang menjadi prinsip dalam manajemen. 14 prinsip ini menjadi kontribusi yang sangat berguna dalam mengawali manajemen sebagai ilmu pengetahuan. Yang terakhir dapat dijadikan sebagai teori. Manajemen pada awalnya berawal dari praktik dalam pengelolaan suatu organisasi atau perusahaan industri.
Pengalaman itu kemudian menjadi teori yang dapat dipelajari dan dikembangkan lewat lembaga pendidikan dan training. Tujuan manajemen sebagai ilmu: meningkatkan efisiensi, efektivitas, dan kinerja organisasi, serta mengembangkan pengetahuan yang dapat diterapkan dalam situasi manajerial yang berbeda. Adapun manfaat yang dapat diperoleh. Yang pertama, peningkatan keterampilan secara manajerial. Mempelajari ilmu manajemen akan membantu kita mengembangkan keterampilan manajerial yang diperlukan untuk menjadi seorang pemimpin yang efektif. Misalnya, kita akan belajar tentang perencanaan, pengorganisasian, pengarahan, dan pengawasan dalam pengelolaan sumber daya dan tim kerja. Yang kedua, pengambilan keputusan yang lebih baik. Ilmu manajemen memberikan kerangka kerja yang sistematis dan analitis dalam pengambilan keputusan. Di sini kita akan belajar tentang metode pengumpulan dan analisis data, evaluasi risiko, serta pemilihan strategi yang terbaik. Selain itu, hal ini akan membantu kita dalam membuat keputusan yang lebih baik dan lebih terinformasi. Yang ketiga, pengembangan keterampilan komunikasi. Sebagai seorang manajer, keterampilan komunikasi yang baik sangatlah penting. Dalam ilmu manajemen, kita akan belajar cara berkomunikasi secara efektif dengan berbagai pihak, baik dalam presentasi, negosiasi, maupun komunikasi interpersonal. Kemampuan ini akan membantu kita membangun hubungan yang baik dengan anggota tim, rekan kerja, dan pemangku kepentingan lainnya. Yang keempat, pemahaman tentang dinamika organisasi. Mempelajari ilmu manajemen akan memberikan pemahaman yang mendalam tentang berbagai aspek organisasi, seperti struktur, budaya, dan proses kerja. Ini akan membantu kita memahami bagaimana organisasi beroperasi dan beradaptasi dengan perubahan lingkungan. Yang terakhir, efisiensi dan produktivitas yang lebih baik. Ilmu ini dapat memberikan pengetahuan tentang teknik dan alat yang dapat digunakan untuk meningkatkan efisiensi dan produktivitas. Selain itu, kita dapat belajar tentang manajemen yang mencakup hal operasi, pasokan rantai, serta kualitas. Dengan menerapkan prinsip-prinsip ini, kita dapat mengidentifikasi dan mengimplementasikan perbaikan yang dapat meningkatkan efisiensi dan produktivitas di tempat kerja. Sekian yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf atas segala kekurangan penyampaian materi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.